Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Prams. Kali ini The Prams akan menyampaikan sebuah prediksi penilaian akhir semester ya untuk matematika kelas 7 SMP. Kita mulai dari part 1. Jadi begini adik-adik, prediksi yang The Prams buat ini sangat sesuai dengan kisi-kisi yang baru saja beredar gitu ya. Jadi ini sangat update, wajib adik simak awal sampai akhir. Nah, kesemuanya soal nanti ada 30 pilihan ganda dan 5 urean. Nah, di part 1 ini nomor 1 sampai 20 pilihan ganda akan kita sampaikan semuanya. Sedangkan sisanya nanti di part 2 gitu ya. Semangat belajar adik. Kita mulai. Nomor 1, perhatian. Diketahui pembagian bilangan bulat berikut. Negatif 148 dibagi 4 sama dengan P. Dan seterusnya, urutan hasil pembagian dari yang nilainya terbesar. Artinya ya dari yang besar ke kecil gitu ya. Nah, kalau memang seperti itu, maka adik berarti berapa nilai masing-masing kita perlu tahu. Bahwa P adalah negatif 148 adik bagi dengan 4 gitu ya. Nah, dalam hal ini di situ banyak pembagian. Maka materi penting yang adik harus ingat ya Dek ya, kalau positif dibagi dengan positif maka hasilnya positif. Ngerti ya? Sementara itu positif dibagi negatif bagaimana? Hasilnya negatif adik. Negatif dibagi positif apa? Negatif bagi positif itu negatif. Sementara kalau negatif dibagi negatif baru punya hasil positif. Ini ada ya, materi prasyarat ini penting, jangan dilupakan. Berarti adik, ini negatif bagi positif jelas negatif dulu ya. 148 dibagi dengan 4, nilainya negatif 37 itu ya. Itu P. Kemudian mari kita hitung yang Q. Berarti apa? Negatif 171 dibagi negatif 9. Nah, ini dia. Negatif bagi negatif berarti positif. Positif berapa? Dia adalah positif 19 gitu adik ya. Kemudian yang R bagaimana adik? Yang R adalah 156 oke, dibagi dengan negatif 6. Positif bagi negatif. Ya, berarti dia adalah negatif gitu ya. Negatif berapa? Yaitu negatif 26 gitu ya. Terakhir kita hitung S, perhatikan bahwa S adalah 161 dibagi dengan negatif 7. Positif bagi negatif berarti apa? Ya negatif. Negatif berapa? 23. Nah, perhatian adik-adik. Dari yang nilainya terbesar, dari yang ada ini ternyata ya, yang positif cuma 1. Jelas itu yang terbesar. Berarti ini urutan pertama ya. Ini urutan pertama terbesar. Kemudian sisanya negatif. Ingat ya, negatif kecil itu besar, negatif besar itu kecil, gitu kan ya. Sehingga kalau ini dari besar ke kecil, berarti urutan berikutnya yang negatif terkecil. Negatif terkecil 37, 26, 23, berarti ini urutan kedua. Ya, kemudian yang lebih besar lagi, ini urutan ketiga. Dan negatif terbesar itu justru nilai terkecil. Ini 4, gitu ya Dek ya. Berarti urutan yang benar pertama adalah Q, gitu adik. Kemudian yang kedua adalah S, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah R dan yang terakhir adalah P. Oke, ini ya. Ini jawabannya. Ada adik? QSRP. Oke, jawabannya adalah C. Gimana adik? Ingat ya. Untuk tanda hasil pembagian ini wajib adik tahu. Dan negatif itu semakin negatif besar justru nilainya kecil. Semakin negatif kecil nilainya justru besar. Itu yang Anda harus tahu. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Oke, adik, rata-rata suhu udara sebagai berikut. Ottawa negatif 3 derajat Celcius, Calgary 0 derajat Celcius, Quebec negatif 4 derajat Celcius, dan Surrey 7 derajat Celcius. Kota yang udaranya paling dingin. Kata-kata paling dingin, adik, paling dingin ya, itu berarti suhu terbesar apa suhu terkecil ya? Tentu saja suhu terkecil ya.
Kalau ada positif ada negatif, terkecilnya tentu saja adalah suhu negatif. Ya, supaya kecil berarti sama aja negatif terbesar, kan gitu ya. Urutan logika berpikirnya gitu. Negatif terbesarnya negatif berapa? Negatif 3 atau negatif 4? Iya, tentu negatif 4 ya. Ini yang paling dingin. Nah, kota mana negatif 4 itu? Dia adalah kota Quebec. Mana? Jawabannya adalah D. Gampang gede ya. Ingat suhu terkecil berarti negatif terbesar. Karena negatif terbesar itu nilainya adalah terkecil. Ngerti ya? 1 dan 2 ini berhubungan. Baik, sekarang nomor 2. Adik-adik, lihat baik-baik. Jika A 2, B negatif 3, maka nilai dari 3B min A ditambah dalam kurung B plus 2A. Oke, kita tulis dulu ya, adik. Yaitu apa? 3B min A dalam kurung 3B min A dalam kurung ditambah kurung B ditambah 2A. Gini ya, adik ya. Lalu kita pakai 3B berarti 3 kali B-nya negatif 3. Ini loh, adik ya, kita pakai. Kemudian dikurangi dengan A-nya adalah 2. Kurung tutup ditambah kurung buka B. B-nya adalah negatif 3 ditambah 2A berarti 2 kali 2. Begitu. Oke adik-adik, perhatian 3 kali negatif 3 kan kalikan dulu ya. Berarti negatif 9 dikurangi 2. Kemudian adik tambahkan dengan ini negatif 3 ditambah 4 gitu ya. Dik berapa nih dik? Negatif 11. Kemudian ditambah ya, ditambah negatif 3 tambah 4 sama aja 4 kurangi 3 1 ya dik ya. Berapa dik? Negatif 11 tambah 1. Oke, tentu saja negatif 10. Selesai. Jawabannya C. Itu ya. Oke, asik banget ini materi adik-adik kelas 7. Uts, terbalik ya. Kita balik. Oke. Sekarang nomor 4 ya, adik, perhatian. Hasil dari negatif 5 ditambah 28 kali negatif 4 kali 3 kurangi min 2. Gini adik. Kalau ada kurung seperti ini, ya artinya ini kali ya, kali negatif 4 kali lagi dengan 3, lalu min itu, hati-hati. Nah sehingga mari yang kita kerjakan daerah apa? Daerah perkalian dulu, berarti ini kita kerjakan dulu ya tadi ya. Maka negatif 5-nya biar tetap. Sekarang adik-adik, positif kali negatif kali positif, ya berarti hasilnya negatif ya enggak? Positif kali negatif kali positif. Nah, hasilnya apa? Hasilnya negatif. Betul ya? Karena plus kali plus itu plus dan ini kali min ya, min. Berapa? 28 kali 4 kali 3. Sama aja 28 kali 12 gitu ya. Dan itu nilainya 336. Kemudian min ya, min itu jadinya apa, Adik? Jadi plus ya, plus 2. Gitu aja. Berarti adik hasilnya apa? Negatif 5 min 336 plus 2. Sama aja negatif 336. Lah min 5 tambah 2 kan min 3. Berarti apa? Negatif 339. Wow, keren. Selesai adik ya. Jawabannya D. Baik. Kita lanjut ya, nomor 5. Adik-adik, nilai dari negatif 8 pangkat 3 dikali 32 pangkat min 2. Ya. Ini ada bentuk seperti ini. Adik harus tahu dulu. Ya, saya uraikan prasyaratnya ini. Kalau ada A pangkat negatif 1, pangkat negatif itu 1/, berarti 1/A. Ya. A pangkat negatif 2, artinya apa? 1/A kuadrat. Berarti kalau 32 pangkat negatif 2, artinya apa? 1/32. Ya. Ujung-ujungnya harus ngerti bentuk yang paling akhir ini karena kita punya ini. Gitu ya, Dik ya. Nah, kita jawab. Ya, apa artinya negatif 8 pangkat 3? Berarti negatif 8 pangkat 3 itu apa? 8 kali 8 kali 8. Lalu kali ya, 32 pangkat negatif 2 adalah 1/32. Gitu, Adik-adik. Ngerti ya? Baiklah, sekarang adik-adik, sekarang kita nyoretnya harus canggih ya. Atas dan bawah dibagi angka yang sama. Ini coba bagi 8. 8 bagi 8 1. 32 bagi 8 berapa, Dek? 4. Gitu loh ya, adik-adik. Nyoretnya, ayo ini harus biasa nyoret. Adik
masih kelas 7 dibiasakan, harus bisa. Lagi ya Dek ya, kita nyoret 8 bagi 4 semua. 8 bagi 4 2, 4 bagi 4 1. Keren ya. Gitu adik-adik. Betul ya? Oke. Nah, sehingga berikutnya ini 32-nya pangkat negatif 2 ya, sejak sini tadi Dek. Berarti 1/32 kuadrat, betul ya? Berarti ini 1/32 kuadrat itu di sini masih ada 32. Kan 32 kuadrat 32 kali 32 gitu ya. Oke, baiklah. Nyoretnya kita lanjutkan yuk. Berarti gimana ini? Ini bagi 2 1, bagi 2 berapa Dek? 16. Nah, Dek lihat. Ya, angka yang belum kita coret tinggal apa? Biar enggak terlalu ruwet, saya tulis dulu. Yang atas 8, yang bawah adalah 16, gitu ya. Ini sih gampang. Masih ada negatifnya loh Dek ya. Negatifnya jangan lupa. Oke, berarti negatif bagi 8 1, bagi 8 2. Selesai. Negatif 1/2. Jawaban C. Gitu. Tahu ya Adik-adik? Oke. Nah, karena gini Adik, kalau kamu nggak main coret, coba bayangkan, ini sudah banyak sekali, 64 kali 8 ya, sudah banyak. Lah nanti membaginya kesulitan lagi. Makanya tidak usah dikalikan, justru kita main coret. Nyoret itu artinya apa? Atas dan bawah dibagi angka yang sama. Nah, kalau sudah 1 ya 1, kalau belum ya ditulis, cuma gitu aja. Nah, sejak 7 SMP silahkan Adik biasakan. Dengan pintar nyoret nanti akan mudah di matematika sendiri, mungkin juga di fisika ya, di IPA gitu Adik. Sekarang 6 perhatian. Nomor 6, 19 kali 25 kali 4 akan lebih mudah dikerjakan dengan 19 kali 25 kali 4 gitu ya. Oke Adik-adik perhatian. Jadi gini, 19 kali 25 gitu ya. Kemudian kali 4. Nah, ini akan lebih mudah, berarti nilainya sebenarnya sama Adik, 19 kali 25 kali 4. Nah, ini namanya sifat apa? Betul kan ya? Ini kan jadi lebih mudah. 25 kali 4 100 kali 19 berarti 1900. Tapi kalau ini 19 kali 25 udah mikir, kali 4 mikir lagi ya. Makanya sifat ini jadi mudah. Lalu namanya sifat apa? Gini Adik, kalau kita hanya menggeser kurung, jadi menggeser kurung saja kan ya. Kita lihat ini hanya menggeser kurung. Diingat-ingat ya. Maka ini yang dinamakan sifat apa? Asosiatif. Gitu Adik ya. Sekalian saya menjelaskan biar Adik mengerti. Kalau nanti ya dibalik ya, artinya dibolak-balik ya. Kalau dibolak-balik, nah, dibolak-balik, misalnya A kali B dibalik B kali A, misalnya gitu ya. Maka ini yang namanya apa? Komutatif. Ngerti ya? Gitu Adik. Oke. Kemudian kalau distributif, nah itu ada dua notasi ya. Perkalian terhadap penjumlahan misalnya. Jadi misalnya nih A kali B tambah C. Nah, ini kan kali dan penjumlahan. Berarti nanti jadi apa? A kali B ditambah A kali C gitu loh. Ini baru namanya sifat apa? Distributif. Distributif apa Dek? Perkalian terhadap penjumlahan. Karena bisa aja ini pengurangan, jadi nanti perkalian terhadap pengurangan gitu ya. Jadi Adik semuanya sudah tahu ya. Akhirnya yang hanya menggeser kurung itu namanya sifat asosiatif. Jelas deh ya. Nah, secara lebih dalam ya, Tepram sudah ini di materinya. Ini kan bahas soal ya. Oke, baik. 7. Nilai dari 1/2 dikurangi 4/8 ditambah 3/4 itu ya adalah berapa? Ini kan pecahan yang berbeda Adik ya. 1/2 kita jadikan pecahan murni dulu. 3/2 dikurangi 4/8 ditambah 3/4 gitu Adik ya. Nah, berarti di situ ada 2, ada 8, ada 4 ya. Sebaiknya kita jadikan berapa? 8 aja ya Adik ya. 8 bagi 2 4, 4 kali 3 12, betul. 8 bagi 8 1 ya sudah, min 4 ditambah 8 bagi 4 2, 2 kali 3 adalah 6. Begitu Adik ya. Akhirnya kita dapatkan berapa Dik?
Dia adalah 14 per 8 gitu ya. 14 per 8 itu berapa? 7 per 4 berarti 1 ya. Sisanya berapa Dek? 3 berarti 1 3 per 4. Wow keren, selesai adik. 1 3 per 4, jawabannya B. Wow, gitu ya, ternyata gampang adik. Ikuti secara detail maka adik akan mengerti. Sekarang 8. Urutan pecahan dari kecil ke besar yang benar adalah, nah, dan ini A, B, C, D angkanya beda-beda. Nah yang seperti ini kita harus mencoba sampai ketemu yang benar. Mencoba itu tidak harus urut, boleh dari atas, boleh dari bawah, boleh dari tengah gitu ya. Ini ya kalau pas kita nasibnya baik sekali mencoba benar ya. Saya akan mencoba yang B, nah, gitu ya. Urutan pecahan dari kecil ke besar. Yang B kita coba. Di situ ada 4 per 7, 3 per 4, 4 per 5 itu ya Dek ya. Oke. Nah ini sudah urut apa belum? Nah adik-adik, kita punya penyebut 7, 4 dan 5. KPK nya berapa gitu ya. Nah kalau bingung ya udah kalikan aja. 4 kali 5 itu 20 ya, 20 betul. Kemudian 20 kali 7 jadi 140. Sini berapa? 140. Sudah kita samakan semua. Oke. 140 bagi 7. Berarti sama aja 20 toh? Kali 4. Berapa, Dek? 80. 140 bagi 4. Berarti kan 35. 35 kali 3. 105. 140 bagi 5. 28. 28 kali 4. 112 gitu ya. Oke, ternyata adik coba lihat apakah ini sudah urut ya dari kecil ke besar, ya enggak? Ini sudah enggak usah dipikir karena penyebutnya sudah sama. Ini urut enggak kecil ke besar? Makin besar, betul ya? 105, 102 makin besar. Oh, ternyata betul jawabannya B. B itu sudah benar ya. Yang lain pasti keliru, caranya sama. Ingat ya, KPK-nya gitu aja. Paling gampang ya langsung dikalikan. Oke, sekarang 9. Jadi perhatikan nilai dari 3,015 ditambah 1/7 per 8 ditambah 35% adalah berapa? Masya Allah. Oke. Nah adik-adik, bahwa di sini kita kerjakannya bisa kita akali ya, karena nanti semua harus pecahan campuran, tapi ini ada desimal ada persen. Yang persen ke desimal itu kan gampang. Berarti gini aja, 3,015 itu dari sini. Terus ini saya kumpulkan ditambah 35%, 35 per 100, 0,35. Lalu ditambah 1, 7 per 8. Gini lebih enak ya. Sehingga akhirnya 3,015 tambah 0,35 gimana? 3,365 gitu ya. Lalu ditambah dengan 1, 7 per 8 gitu. Betul ya adik-adik ya. Oke. Nah akhirnya adik-adik, ini yang sudah angka bulat kita tambahkan dulu. Ada 3, ada 1 ya. 3 ditambah 1 berapa? Ya 4 gitu kan. 4 terus ditambah 0,365 artinya apa itu? Berarti 365 per 1000 ya kan. 0,365 ditambah 7 per 8. Nah 7 per 8 itu kan kalau jadi 1000, ingat adik, yang namanya 1/8 tahu ya, itu kan 0,125 ya. Berarti kalau 7 per 8 ya ini kali 7 ya, 0,125 kali 7 atau 125 kali 7 itu adalah 875 gitu ya Dek ya. Oke, sehingga jadinya adalah 4 lalu ditambah dengan, nah tambah aja kan penyebutnya sudah sama, 365 tambah 875 1240 dibagi dengan 1000. Nah adik-adik, ini kan 4 ditambah, lah kalau ini kan sudah di atas 1000 berarti 1, 1000 per 1000 kan 1, sisanya berapa? 240 per 1000. Betul ya? Ini lumayan soal ini tapi asik gede ya. Oke, sehingga bulatnya ditambah aja
4 tambah 1 berapa adik? Itu adalah 5. 5 2 40 per 100. Nolnya coret loh, asik ya. Sehingga tinggal 24 per 100. 24 per 100 kita bagi 4. Kita bagi 4, 24 bagi 4 adalah 6. 100 bagi 4 adalah 25. Wow, akhirnya ketemu. Jangan-jangan ada adik. 5 6 per 25. Masya Allah, jawabannya D adik ya. 5 6 per 25 gitu. Jadi pada prinsipnya gini, pertama adik harus tahu tujuannya apa. Tujuannya pecahan campuran. Berarti yang pecahan campuran ini kita pertahankan. Kemudian yang persen dan desimal bisa kita jumlah dulu. Lalu akhirnya semua kita bawa ke pecahan ya. Pecahan murni dulu, terus ya pecahan campuran gitu. Biasa deh ya. Oke, 9 berlalu. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 10. Bentar, ini agak ke loncat ya. Mana tanya? Nomor 10, oke. Perhatian semuanya. 10. Petani bawang membawa 70 karung bawang hasil panen untuk dijual ke agen. Masing-masing karung berisi 30 kg. Berarti sebenarnya semua bawang itu ada berapa? Sudah bisa kita buat. Ada 70 karung. Jadi ya. Kali, nah, per karung ada 30 kg. Berarti 30 kg per karung. Betul adik? Gini ya adik ya. Hasilnya berapa adik? Nah, yang demikian kan karungnya dicoret. Sehingga tinggal nanti kilogram ya. 7 kali 3 2100 kilogram. Ini semua bawang. Ternyata 3 per 20 bawang busuk. Perhatian, 3 per 20 busuk. Bawang yang tidak busuk, oke, berarti yang tidak busuk semua kan satu bagian dek ya. Kalau 3 per 20 busuk berarti yang tidak busuk adalah 1 dikurangi 3 per 20 bagian. Artinya apa? Bagian ya dikali semua bawang 2100 gitu ya dek ya. Biasa kan logika ini? 1 dikurangi 3 per 20. 1 adalah 20 per 20. Berarti 20 kurangi 3, 17 per 20, lalu kalikan 2100. Gini adik ya. Bisa coret apa adik? Ini dicoret. 210 bagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 105. Dan akhirnya tinggal satu kali mengalihkan, yaitu 17 kali 105. Berapa dek? 1785 kilogram. Wow, keren. 1785 kilogram ya. Jawabannya adalah C. Oke, gitu ya dek ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang 11. Ya, kisi-kisinya memang mengatakan seperti itu ya. Jadi harus terapan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau 11 kita masuk ke himpunan. Oke. Jadi perhatian, di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan. Nah, berarti untuk bisa menjawab ini Adik harus mengingat kembali definisi himpunan itu apa. Adalah sekumpulan objek yang intinya ini terdefinisi dengan jelas. Artinya apa? Kalau kita ngomong suatu objek dia anggota himpunan atau bukan, itu jelas. Jelas anggota atau jelas bukan anggota. Gitu ya, ya. Lah, ini yang mana? Kumpulan makanan enak, jelas nggak? Kalau saya ngomong bakso, masuk nggak anggotanya? Nah, orang berbeda mengatakan yang suka bakso iya, yang nggak suka enggak. Oh, berarti ini tidak jelas, salah. Kumpulan binatang menjijikkan, nah ini juga relatif ya dek ya. Ada yang suka banget dengan ular, meskipun kebanyakannya ya menjijikkan, menggilani. Berarti kan tidak ini, tidak, karena beda-beda, relatif. Kumpulan binatang menyusui, nah, ntar dulu. Kumpulan wanita cantik, cantik pun relatif, jadi tidak jelas. Maka jawabannya C ya. Kalau sudah binatang menyusui itu semua orang mengatakan ya, sapi menyusui, ayam tidak, kan begitu ya. Oke. Jadi terdefinisinya dengan sangat jelas. Yaitu apa? Kumpulan binatang menyusui, kan tidak relatif ya, tidak relatif.
Baik, sekarang 12 sih. Perhatian. Diketahui G adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ingat, prima kurang dari 10. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, maka dua anggota himpunan G. Ya, kita daftar dulu kalau gitu. Prima. Prima itu dimulai angka berapa, Dek? 2 kan? Jadi hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri, berarti 2. Terus 3. Habis itu 4 enggak ya, Dek ya? Berapa, Dek? 5. 6 enggak? 6 bagi 2 iso, bagi 3 bisa. 7? Iya. 8 enggak, 9 enggak. Ini kurang dari 10 ya, sudah. Kita berhenti di sini. Ya, ternyata siapa anggotanya? 2, 3, 5, 7. 2 anggota G betul, 5 anggota G betul, 6 anggota G salah, 9 tidak ada. Ya, berarti yang benar apa? I1 dan I2. Masya Allah, mudah sekali. Gitu ya, jadi ya. Oke, 13. Berarti yang 13. Ya, S adalah himpunan nilai-nilai X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 11 dan X-nya bilangan cacah. Hati-hati. Mari kita daftar dulu anggotanya. Bilangan cacah, Adik, mulai dari berapa? Mulainya 0. Nanti kurang dari sama dengan 11. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, karena ada sama dengan 11, berarti 11-nya ikut. Kalau nggak ada sama dengan 11-nya nggak ikut, gitu ya, Dik ya. Tahu ya, ini adalah himpunan apa? S-nya. Sekarang yang A, coba kita daftar anggotanya. Himpunan nilai-nilai X sehingga X kurang dari atau sama dengan 6, X-nya bilangan asli. Ingat, asli ya, berarti mulainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kok ikut? Iya, karena ada sama dengannya. Oke, inilah himpunan A. Kemudian yang anggota himpunan B, mari. Kurang dari 12 tapi prima. Iya, prima, ingat prima mulai berapa, Dek? 2, terus 3, 4 enggak? Enggak ya. 5 iya. 6 enggak? 7 iya. 8 enggak? 9 enggak? 10 enggak? 11. 11. 12 enggak? Kurang dari 12 ya sudah. Inilah anggota himpunan B. Pertanyaannya apa, Dek? Bahwa kita disuruh menghitung A irisan B. Apa A irisan B itu? Bahwa A irisan B adalah ya yang ada di A dan ada di B. Kita lihat 2 ada di A, ada di B. Masuk ya? Dan siapa lagi? 3 ada di A, ada di B. 4 enggak, 5 iya ya, 5. 7 A enggak ada, 6 B enggak ada, 11 A enggak ada. Ya sudah selesai. Tapi ya A ada di A, ada di B dan harus ada di semesta. Kita cek di semestanya, ada 2, ada 3, ada 5, ada. Oke, berarti harus masuk ya, gitu. Sehingga siapa himpunannya, Dek? 2, 3, 5, gitu. Kita cek dulu, 2, 3, 5 jawaban dia adalah B. Nah, yang Adik harus hati-hati, ini tidak terlalu menjebak kalau ini, karena ternyata semua ada di semesta. Meskipun A beririsan B ya, tapi kalau nanti tidak ada di semesta ya, berarti harus dikurangi yang di semestanya nggak ada, gitu ya. Hati-hati dan cermatnya begitu. Baik, setelah berlalu ya sampai nomor 13. Kita lanjutkan, berarti berikutnya adalah nomor 14. Oke, gini ya Dede ya. 14, perhatian. Adik, C, himpunan C adalah faktor dari 16, himpunan D adalah faktor dari 24, maka C gabungan D adalah siapa? Ya, tentu saja seperti tadi ya, kita daftar dulu himpunan C itu siapa? Faktor dari 16, membagi habis 16, ya berarti siapa? 1 habis ya, 16 bagi 2 habis, berarti 2, bagi 3 tidak, bagi 4 habis, 5 enggak, 6 enggak ya, 7 enggak, berarti terus 8 habis ya, terus dibagi 16 sendiri. Nah itu C. Kemudian faktor dari 24. Oke Adik, D ya, himpunan D anggotanya ya, berarti siapa? 1 oke, 2 habis ya, bagi 3, 24 bagi 3 habis, bagi 4 pun habis, 5 enggak ya, kemudian berapa?
bagi 6 ya habis, bagi 7 enggak, 8 bisa, 9 enggak ya, 10 enggak, 11 enggak, langsung ke 12 gitu. Lalu 24 sendiri. Ini faktor dari 24. Nah, adik-adik ditanyakan adalah C gabungan D ya, itu siapa? Oke adik, gabungan ya, union. Ini union maknanya adalah gabungan. Yang namanya gabungan itu ya artinya ada di C atau ada di D ya. Iya, berarti apa? Ada di C atau ada di D. Ingat ya dia, ini atau. Kalau atau berarti salah satu. Ya, kalau dan harus kedua-duanya. Itu bedanya. Ya, berarti 1 ada, 2 ada, 3 ada di D ya sudah masuk itu. 4 ada di C masuk. 5 enggak ada ya. 6 ada. 7 enggak ada dua-duanya. 8 ada. Tulis sekali aja. 9 enggak, 11 enggak, 12 iya, 13, 14, 15 enggak lah, 16. Dan terakhir berapa? 24 gitu. Jadi ada di salah satu, itu sudah memenuhi. Adik mana jawaban? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 D gitu Kak ya. Nah gitu. Jadi adik harus tahu persis bisa membedakan antara irisan ya, interseksi tadi nomor 13 dan union atau gabungan nomor 14. Kalau interseksi harus ada di dua-duanya, kalau gabungan ada di salah satu saja sudah bisa. Dua-duanya ada juga bisa, gabungan itu seperti itu. Ngerti ya? Baiklah. Sekarang 15. Perhatian adik, diketahui semesta S dengan S adalah himpunan nilai-nilai X, sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 10, X-nya bilangan asli. Coba S-nya itu anggotanya siapa saja? Oke, asli dek, mulai 1, terus 2, lalu 3, 4, nanti berhentinya 10 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10-nya ikut karena ada sama dengannya. Kemudian A ya, silakan. Siapa anggota dari A? Ini ganjil, ingat ya, ganjil lebih dari sama dengan 4. 4 kan genap berarti enggak, maka mulainya 5. 6 enggak ganjil berarti 7. 8 enggak ganjil berarti 9. Terus kurang dari 10. Oh iya udah, 10-nya kan enggak ikut ya. Gini. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah A komplement ya. Ini adik tahu ya, tadi apa? Komplement. C ya, complement gitu adik ya, gitu. Kalau A komplement artinya adalah yang bukan anggota A, gitu ya adik ya, bukan anggota A tapi ya masih anggota semesta ya, bukan A tapi anggotanya S gitu loh adik-adik. Berarti siapa? Ya berarti S kurangi A gitu ya. Anggota S 1, anggota S bukan anggota A. Terus berapa dek? 2. Terus 3. Terus 4 ya. 5 enggak, 5-nya enggak ya. Berarti 5-nya enggak. Nanti 6 juga enggak. Sorry 7 ya enggak ya. Ini ya. Nah, jadi 7 enggak, kemudian 9 enggak. Ya kita data ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 enggak, 6 iya, 7 enggak, 8 iya, 9 enggak, 10 iya. Gitu ya. Ini A komplement. Jadi anggota S tapi bukan anggota A. Anggota A ya, bukan anggota A tapi anggota S boleh ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Mana yang benar adik? Gimana ya? Yang A ini 1, 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ini 10-nya ikut tuh ya. Oke, sorry, kita perbaiki. Karena 10 ada di S ya, maka 10-nya harus ikut dan tidak ada di A. Oke, berarti di sini ada 10-nya gitu adik, baru kita pilih. Ya, akhirnya jawabannya C.
Gitu ya adik-adik ya, ngerti kan? Oke, sekarang 16. Adik-adik, himpunan L adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 21. Banyaknya anggota berapa? Ya, kita data dulu yuk. Ingat, ganjil antara 7 dan 21. Antara 7 dan 21. Kata-kata antara ini berarti ini enggak ikut. Ini juga tidak ikut. Kalau 7 tidak ikut, maka ganjil setelah 7 berapa? 9. Terus 11. Terus 13. Ingat ganjil ya. 15. Terus 17, hati-hati. 19 masih ya. 20, 21. 21 karena antara berarti enggak ikut. Ya sudah, cuma ini. Ya. Banyaknya anggota himpunan L sering ditulis NL, banyaknya itu gitu. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 gitu adik ya. Ternyata ada 6. Hati-hati, kata antara berarti dia hanya sebagai pembatas dan tidak ikut ya. Begitu. Oke, 17. Adik, diketahui A adalah 2 3 5 7 8 11. Himpunan semesta yang mungkin. Yang mungkin artinya yang punya anggota seperti ini. Adik, bilangan ganjil. Masa 2 ganjil, Dik? Salah ya? Salah. Bilangan asli kurang dari 12. Kurang dari 12. Asli. Kalau asli mulainya berapa? 1. Padahal ini berapa? 2. Salah lagi. Bilangan prima kurang dari 12. Gimana ini? Kalau prima sini ada 8, Dek. Masa 8 prima? Salah lagi ya, Dek ya? Salah. Bilangan cacah antara 2 dan 11. Nah, kalau ini gimana? Cacah antara 2 dan 11 gimana? Semesta kan harus di atas. Bilangan cacah itu 0 ya. 1 2 boleh ya? Boleh. Ya, antara 2 dan 11. Jadi kan 0 1 2 3 dan seterusnya ya. Ini juga sedikit kurang pas kayaknya ya. Karena 11 ikut. Kalau antara 2 dan 11 maka 2 dan 11 tidak ikut ya. Ini kita perbaiki. Kalau ini cacah berarti antaranya berapa, Dek, mestinya? Antara 1 ya dan 12. Sehingga nanti 2 dan 11-nya ikut gitu kan ya. Mestinya seperti itu. Coba kita cek lagi. Bilangan ganjil enggak bisa. Ya, ini genap. Bilangan asli kurang dari 12. Bentar. Gini adik, ini kan semesta. Semesta berarti boleh di atasnya, Dek. Boleh di atasnya. Kalau asli kurang dari 12 itu nanti kan anggotanya siapa? Himpunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 10 11 kurang dari 12 sudah berhenti ini ya. Asli kurang dari ini. Dan ini sebagai semesta dari ini kan sudah bisa. Sudah bisa karena semua ada di semesta. Ya. Jadi maaf, jawabannya yang benar adalah D. Kalau ini salah. Kecuali kalau antara 1 dan 12 baru boleh gitu ya. Oke, gitu. Jadi semesta itu di atasnya bilangan A apa himpunan A itu bisa masuk gitu ya. Maka jawabannya adalah B. Baiklah adik-adik, sampai ke nomor 18. Oke. Perhatian, di antara himpunan berikut yang bukan himpunan kosong nih ya, yang bukan himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota. Nah, disebut himpunan berarti dia terdefinisi dengan jelas definisinya, tapi memang tidak punya anggota, gitu ya. Oke, nah adik, himpunan kosong itu ya simbolnya gimana? Gini, atau void set, gitu ya. Coba kita cek. Himpunan bilangan prima negatif, ada nggak prima negatif? Nggak ada, berarti ini memang void set. Bilangan cacah negatif, nah mana mungkin cacah itu kan 0, 1, 2 dan positif semua, sama berarti ini void set. Bilangan asli antara negatif 1 dan 1 ya.
Kan mulainya 1. Kalau antara berarti 1 nggak ikut sama. Ini void set. Ya, ini semua kosong nih, himpunan kosong gitu. Kalau yang D gimana? Himpunan bilangan prima genap. Ada anggotanya? Ada, Dik. Berapa? 2. Bilangan prima yang pertama. Berarti bukan himpunan kosong ini. Jawabannya D. Gitu ya, Adik-adik ya. Tahu kan? Oke, baiklah. Sekarang 19. Perhatian. C, himpunan 1, 2, 3 dapat dinyatakan dengan kata-kata. Nah, gimana kata-kata yang tepat supaya anggotanya adalah 1, 2, 3? Gimana, Dek? Bilangan cacah kurang dari 4. Kalau ini ada nolnya, cacah kan mulai dari 0. Salah ya, Dek ya, padahal ini tidak ada. Kalau ini bukan semesta masalahnya ya. Bilangan asli kurang dari 4. Gimana? Mulai dari 1, 2, 3, 4 nggak ikut. Ini kayaknya benar. Kita cek yang lain. 3 bilangan prima pertama, nggak bisa, 1 bukan prima. Prima itu mulainya 2. 3 bilangan bulat pertama. Nah, apa lagi nih? Bilangan bulat bisa positif, bisa negatif, ini sangat tidak jelas ya. Sangat tidak jelas. Oke. Jawabannya memang B. Terakhir untuk part 1, jadi nomor 20 ya. Perhatian adik-adik. Dari survei diperoleh 68 orang suka sarapan nasi. Oke, nasi 68. 50 orang roti. 50 orang roti. 8 orang sarapan roti dan nasi. Oke. Roti dan nasi itu 8 orang. 35 orang sarapan tidak dengan nasi maupun roti, tidak. Oke. Banyak orang dalam kelompok tersebut berapa? Oke, akan jadi mudah ketika ini kita selesaikan dengan yang namanya apa, Dek? Diagram Venn ya. Oke, gimana caranya? Perhatikan semua. Kita buat dulu kotaknya. Gini, Adik ya. Ini ada 2 himpunan, yaitu himpunan orang yang sarapan nasi N. Tadi ada yang nasi dan roti, berarti ada irisan. Beririsan, adik-adik. Jadi beririsan itu begini. Ini roti, gitu ya. Nah, cara mengisinya pertama yang beririsan dulu. Artinya yang suka keduanya. Yang suka keduanya itu roti dan nasi. 8 orang sarapan roti dan nasi. Ini diisi dulu. Gitu caranya. Bukan yang lain. Setelah itu, ini kan bagian yang nasi saja. Ini kan nasi saja. Padahal yang nasi semuanya berapa? Yang nasi semuanya berapa? 68 orang sarapan nasi. Semuanya 68. Ini sudah ada 8. Berarti di sini tinggal dari 68 tadi dikurangi sudah ada 8. Gitu caranya. 68 kurangi 8 berapa? 60. Oh, ternyata nasi saja itu. Ya. Nasi dan roti ini. Sekarang bagaimana untuk yang di roti? Yang suka roti berapa? Ya, yang suka roti 50 orang sarapan roti. Ya. Yang roti 50, tapi sudah ada 8 di situ. Berarti kurangi 8. Gini, Dek, caranya. Berarti berapa? 42. Nah, saya kodai ya. Begitu. Sementara itu, ada 35 orang tidak dengan nasi maupun roti. Berarti di luar ini, di sini ada 35 orang, ya. Dan disinilah semesta. Ditanyakan banyak orang dalam kelompok tersebut, gitu ya. Yaitu sama aja dengan nilai dari semestanya. Ya, itu ada berapa? Ya sudah. Ya, ini yang saya kotak inilah yang akan kita jumlah. Dari nasi saja ada 60. Nasi dan roti ada 8. Roti saja ada 42. Yang tidak keduanya ada 35. Gitu, Adik ya. Oke, Adik, lalu semua kita jumlah. 5 tambah 2 tambah 8 berarti 5, nyimpen 1 ya. 3, 4, 6 tambah nyimpenannya berarti 4 ya. Kemudian masih ada 1. Gitu ya. 145. Wow, keren. Ini, Adik ya. Saya yakin masih banyak adik kelas 7 yang masih bingung cara membuat diagram Venn. Nanti di urean ada. Jadi rugi sekali kalau Adik tidak memahami ini. Dan The Pram punya cara cepat dengan link cara cepat diagram Venn, di situ ada sidul, nanti Adik bisa cek di sana, gitu ya. Oke, jadi untuk part 1 ini kita sudah selesai dan nanti
kita lanjutkan di part 2 gitu ya. Tentu saja tidak selang lama karena kita akan cepat supaya adik-adik segera bisa persiapan untuk PAS semester ini gitu ya adik. Oke, tetap semangat dengan The Pram dan tunggu untuk tayangnya part 2 begitu. Makin di hati makin mengedukasi. Jenius mendadak bersama The Prams.